Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gusmaini SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam SMK Negeri 1 Linggosari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Sekaligus mahasiswa PPG PAI Angkatan 3 tahun 2022 di LPTK UIN Syekh Jamil Jambe Bukit Tinggi. Pada hari ini, Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja dengan tema sholat jenazah. Demikian, selamat menyaksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan ibu sekalian? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Kudoakan semuanya semoga berada pada lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Silakan kalian perhatikan bajunya, semuanya sudah rapi. Sudah, Bu. Bajunya berbeda dengan yang lain. Ya, kemarin ada hujan ya. Semoga nanti tidak ada lagi yang bajunya berbeda dengan yang lain ya. Sebelum kita masuk kepada pelajaran kita yang selanjutnya, sebaiknya kita berdoa dulu. Silakan kita kelas pimpin doanya. Siap, gerak. Kepada Ibu Guru hormat, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ilmi bil ilmi wal ilmi bil ilmi wa akrimni bil taqwa wa jamilni bil afiyah. Silakan dengarkan absennya. Ari Purnama Putra, Ibu. Erga Yudhani, Fikri Rayhandi Andrian, Ibu. Uci Rahmadian, Iryas Primadona, Jevia Agustini, Lili Ulan Safitri, Melsa Saputri, Mona Lisa, Nopalina Putri, Nurisa Fitri, Rifka, Rita, Sonia Ramadhani. Nah, alhamdulillah semuanya hadir ya. Baiklah, sebelum kita masuk kepada materi kita membacakan surat pendek, yaitu surat Quran Al-Kafirun. Kita mulai dengan ta'awuf. Qul ya
semoga dengan kita membaca surat ini tadi mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme, sebaiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan pimpin lagu Indonesia Rayanya Puji. Setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi, apakah semuanya masih semangat dalam belajar? Semangat, 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 luar biasa, Allahu Akbar. Nah, semoga semuanya masih semangat melihat ya. Ada nggak anak ibu sekalian masih ingat materi pelajaran kita pada minggu lalu? Bu, Dah, silakan. tentang memandikan dan mengafani jenazah. Dah, jika kita kasih A+. Materi kita pada minggu lalu adalah tentang mengafani dan memandikan jenazah. Siapa yang bisa menceritakan materi pada minggu lalu tadi? Bu, Silakan. kalau jenazahnya laki-laki, maka yang memandikannya harus laki-laki. Jika jenazahnya perempuan, yang memandikannya juga harus perempuan dan tempatnya harus tertutup. Nah, kita kasih A+ bagi teman-teman. Nah, terima kasih karena sudah masih ingat materi pada minggu lalu. Berarti semuanya masih ingat ya? Ya, Bu. Materi kita pada hari ini yaitu tentang sholat jenazah. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini adalah kita bisa menerapkan penyerahan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, menunjukkan sikap tanggung jawab dengan kerjasama dalam penyelenggaraan perawatan jenazah di masyarakat. Yang selanjutnya adalah mengevaluasi tata cara perawatan jenazah dan menyimulasikan tata cara perawatan jenazah. Ini adalah kompetensi dasar. Adapun indikator kompetensi dasar yang akan kita capai peserta didik mampu mengevaluasi syarat dan rukun pelaksanaan sholat jenazah sesuai dengan syariat Islam. Peserta didik mampu mengkritik tata cara pelaksanaan sholat jenazah yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Peserta didik mampu menampilkan tata cara pelaksanaan sholat jenazah sesuai dengan syariat Islam. Adapun materi yang akan kita pelajari adalah sholat jenazah. Submateri yang akan kita pelajari adalah makna dari sholat jenazah, tujuan dari sholat jenazah, syarat sah sholat jenazah, rukun sholat jenazah, kafiat atau tata cara sholat jenazah, dan kedudukan dari mayat, serta hikmah sholat jenazah. Ini adalah materi yang akan kita pelajari. Siapa yang bisa mengetahui tentang makna dari sholat jenazah? Saya, Bu. Nah, silakan Melisa. Sholat yang dilakukan oleh orang yang hidup kepada orang yang mati. Nah, bagus, kita kasih A+. Jadi, makna dari sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan dari orang yang hidup kepada orang yang mati. Silakan anak ibu sekalian perhatikan video yang di depan. Ini ada penampilan video. Silakan perhatikan dan analisis video
melakukan sholat jenazah dengan rukun. Padahal sholat jenazah hanya dilakukan dengan angkat takbir dan salam tanpa rukun, apalagi sujud. Sholat jenazah ini dilakukan di sebuah pemakaman sebelum jenazah dikebumikan. Namun belum diketahui secara pasti di mana lokasi sholat jenazah tersebut. Lalu tahu nggak sih, mengapa sholat jenazah itu hanya dilakukan dari tempat takbir, lalu salam tanpa rukun dan sujud? Ada dua alasan kenapa dalam sholat jenazah tidak ada dan tidak boleh melakukan ruku dan sujud. Pertama, tujuan utama sholat jenazah disyariatkan bukan untuk menyembah kepada Allah, melainkan hanya untuk mendoakan dan memohonkan ampunan atas jenazah yang sedang disolati. Ruku dan sujud hanya boleh dilakukan ketika kita menyembah kepada Allah, bukan untuk yang lainnya. Nah, alasan kedua adalah orang awam tidak beragama bahwa sholat jenazah adalah bentuk penyembahan kepada mayit karena posisi mayit ada di depan imam. Itulah mengapa untuk menghindari kesalahpahaman itu dalam sholat jenazah tidak boleh melakukan rukuk dan sujud. Nah, dari tampilan video tadi, silakan kalian duduk berkelompok. Yaitu kelompoknya terdiri dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan kalian duduk berkelompok. Sudah duduk semuanya berkelompok? Sudah, Bu. Ibu akan membagikan LKPD ini. LKPD ini akan kalian isi. Itu berdasarkan kepada video yang telah ditayangkan tadi. Silakan kalian analisis ya. Bisa analisis? Kerjakan ya.
Sudah siap semuanya menganalisis dari video yang diisikan kepada LKPD? Kelompok mana yang saya tampil? Kelompok 2. Nah, silakan kelompok 2 tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang video yang beredar mengenai menyolatkan jenazah pakai ruku. Materi pertama yang akan dibacakan oleh Melsa. Pada Melsa dipersilakan. Baiklah, masalah yang ada pada video yaitu menyolatkan jenazah pakai ruku. Menurut kelompok kami, yang menjadi penyebab terjadinya ruku pada video disebabkan oleh ketidaktahuan orang yang menyolatkan jenazah dengan ketentuan syarat Islam yang sebenarnya. Solusi dari permasalahan di atas yaitu sebelum kita menyolatkan jenazah, maka kita harus mengetahui 1. Syarat sholat jenazah, 2. Rukun sholat jenazah, 3. Pihak yang paling utama dalam sholat jenazah, 4. Tata cara sholat jenazah. Baiklah, untuk materi itu akan dijelaskan oleh Puji. Kepada Puji dipersilakan. Adapun tata cara sholat jenazah yaitu pertama berniat di dalam hati. Boleh juga dilakukan bagi yang terbiasa melakukannya. Contohnya, Usalli ala hadhil maitati arba'at takbiratin lillahi ta'ala. Artinya saya berniat sholat jenazah dengan 4 kali takbir karena Allah. keterangannya jika jenazah laki-laki lafal niatnya H, sedangkan perempuan menjadi laki-laki Hu, sedangkan perempuan menjadi H. Yang B, takbiratul ihram atau takbir pertama. Setelah itu membaca Al-Fatihah. Yang C, lakukan takbir yang kedua. Lanjutkan membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW. Usahakan membaca salawat dengan lengkap seperti bacaan salat pada tahiyat akhir. Yang D, takbir lagi yang ketiga. Lalu berdoa kepada jenazah. Bacaannya adalah Allahumma ighfirlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha wa'akrim nuzulaha wa'asya' madhalaha wa'aksilha bilma'i wassalji wal baradi wa naqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danasi wa badilha daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa da'ihul jannata wa aizha min azabil kuburi wa bisnatihi wa azabin nar. E, lanjutkan takbir yang keempat yang diiringi dengan doa. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa ighfir lana wa laha wa li ikhwanina alladzina sabaqu bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan yang terakhir diakhiri dengan membaca salam. Mungkin itulah hasil diskusi kami. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menanggapi atau pertanyaan? Silakan untuk Dona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 2, yaitu apabila mayatnya banyak, terdiri dari laki-laki dan perempuan dewasa, di manakah posisi imam berdiri dan bolehkah disolatkan secara bersamaan? Selanjutnya apakah masih ada? Silakan. Saya akan bertanya kepada kelompok 2. Di dalam tata cara pelaksanaan sholat jenazah terdiri dari 4
takbir, silahkan kamu sebutkan bacaan ketika takbir yang keempat. Nah, bagus ya, pertanyaannya ada dua tadi. Pertama adalah tentang seandainya mayatnya. Dua ini ya, silakan nanti kelompok ini mencari jawabannya. Jadi pertanyaan dari kelompok 3 dan kelompok 1. Kelompok 3 adalah tentang bagaimanakah cara seandainya mayat ini ada banyak, terdiri dari laki-laki dewasa dan perempuan dewasa. Apakah boleh kita langsung disalatkan? Bagaimana letak imamnya sekalian? Sedangkan dari kelompok 1 pertanyaannya adalah tentang bacaan sewaktu takbir yang keempat. Silakan nanti cari jawabannya dan jawab. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan pertama yang akan dijawab oleh Rita. Kepada Rita dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya itu, apabila mayatnya banyak yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dewasa, di manakah posisi imam berdiri? Jawabannya itu disusun berdasarkan urutan laki-laki dewasa dan perempuan dewasa, maka kedudukan imamnya ketika sholat jenazah adalah ketika mayatnya laki-laki, maka imam sejajar dengan kepala jenazah. Sedangkan mayatnya laki-laki, maka imam berdiri sejajar dengan pinggang jenazah. Kedudukan imamnya ketika sholat jenazah adalah ketika mayatnya laki-laki, maka imam sejajar dengan kepala jenazah. Sedangkan mayatnya perempuan, maka imam berdiri sejajar dengan pinggang jenazah. Baiklah, itu jawaban dari kelompok kami. Apakah kelompok 3 dapat memahami jawaban dari kelompok kami? Sebaiklah saya dari kelompok 3 telah menerima jawaban dari kelompok 2. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 1 yang akan dijawab oleh Yuni. Kepada Yuni dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu bagaimana tata cara pelaksanaan salat jenazah terdiri dari 4 takbir. Silakan kamu sebutkan bacaan takbir keempat, yaitu Allahumma la tarimna ajraha wa la taftina ba'daha wa'fir lana walaha. Baiklah, itulah jawaban dari kelompok kami. Apakah kelompok 1 bisa memahami jawaban dari kelompok kami? Baiklah, saya memahami jawabannya. Baiklah, mungkin itulah materi yang dapat kami sampaikan. Sekarang kita masuk ke praktek sholat jenazah. Baiklah, kami akan mempraktekkan bagaimana cara menyolatkan jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadhil maitati arba'a takbiratin fardal kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali
واستعملها لها وأغسلها بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدلها دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وليدخل الجنة وأعذها من عذاب القبر وفتنته وعذاب النار. الله أكبر. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها ولإخواننا الذين سبقوا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'al qabrahu hufatan hufatiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tata cara menyolatkan jenazah. Kesimpulan dari materi ini adalah yang akan dijelaskan oleh Muji. Kepada Muji, persilakan. Baiklah, kesimpulan dari materi ini yaitu kita dapat mengetahui tata cara salat jenazah. Tata caranya yaitu yang pertama berniat di dalam hati, yang kedua takbiratul ihram atau takbir pertama, yang yaitu membaca surat Al-Fatihah, yang ketiga lakukan takbir yang kedua selawat Nabi, dan yang keempat takbir yang ketiga yaitu doa kepada jenazah, yang kelima takbir yang keempat diiringi doa, dan yang terakhir diakhiri dengan membaca salam. Baiklah, itulah yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kelompok pemateri. Nah, dari hasil tampilan tadi, dari tata cara dari pelaksanaan sholat jenazah, kesimpulannya adalah yang terdiri dari 4 takbir ya. Takbir pertama dengan membacakan surat Al-Fatihah. Takbir yang kedua membacakan salawat Nabi. Takbir yang ketiga membaca doa. Nah, yang pertama. Takbir yang keempat adalah membaca doa yang kedua. Ini adalah simpulan. Silakan dari LKPD tadi kumpulkan ke depan yang telah kalian isi ya. Nah, sudah ibu periksa dari KPD-nya, berarti semuanya bagus ya. Selain dari yang tampil tadi, ini bagus dari analisis kalian berdiskusi sesama kelompok. Bukan kita kasih A+. Baiklah, untuk meninjau dari materi ini apa kalian paham atau tidak, kita adakan adalah tes. Ya, tes ibu kirim melalui WA group. Silakan kalian kerjakan tesnya. Sudah siap tesnya? Sudah, Bu. Nah, saya ibu cek dulu ya. Nah, ternyata dari tes harian kalian kerjakan, alhamdulillah sudah 99%. Materi pelajaran
tentang menguburkan jenazah. Meminta kepada kalian membaca materi itu di rumah ya untuk minggu depan. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita tutup dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.